Jadi sebenarnya ini harusnya dipisah satu persatu ya kalau untuk dijual. Hanya saja aku mau ambil simple aja. Semuanya ini aku gabung jadi satu. Jadi kalau kita untuk dijual nanti bikinnya satu pot semua bahannya. Ketika orang mau beli baru kita gabung. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau berbagi ide jualan. Di depan aku sudah ada 10 macam bahan-bahan. Ada kacang merah, ada kacang hijau, ada kacang Arab, ada jali-jali, ada biji lotus, ada talas, ada ketan hitam, ketan putih, kacang tanah, dan sagu mutiara. Wow, banyak sekali. Dan semuanya ini akan aku masak jadi satu. Aku kasih judul masakan ini adalah bubur gila atau bubur kacang gila. Gimana cara memasaknya? Mari kita belajar sama-sama. Yang penting jangan gila sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau rendam dulu kacang merah. Kita cuci dulu sampai bersih. Kita akan rendam kacang merah ini minimal selama 3 jam. Selanjutnya kita mau rendam kacang hijau. Kita cuci kacang hijaunya sebanyak 3 kali atau sampai bersih. Kita rendam kacang hijaunya minimal selama 2 jam. Berikutnya ada biji bunga teratai atau biji lotus. Ini adalah biji teratai. Kita cuci 2 kali aja. Biji teratainya akan kita rendam minimal selama 6 jam. Selanjutnya kita mau cuci beras ketan. Selanjutnya kita kasih air. Ketan putihnya ini kita rendam sebentar aja ya, sekitar 30 menit aja. Berikutnya kita mau cuci kacang yang bisa menyanyi. Inilah dia, si jali-jali. Jadi kalau masak bubur kacang satu ini harus sambil nyanyi, sahabatku. Kita pindahin ke mangkok. Dan kita rendam selama 1 jam. Selanjutnya, ini namanya kacang Arab. Kacangnya warna abut ini, sahabatku. Kalau sahabatku beli di supermarket, ini namanya chickpeas. Kita rendam selama 1 jam. Selanjutnya kita mau presto kacang hijau. Kacang hijaunya kita presto selama 7 menit, terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Kita kasih daun pandan 2 lembar. Dan kacang hijaunya akan kita presto selama 7 menit, terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Jadi jangan digabung dengan kacang merah ya sahabatku, karena kacang merah lebih lambat empuknya. Kacang hijaunya sudah empuk. Lihat sahabatku. Jadi ini kacang hijaunya dia sudah empuk, tapi nggak yang hancur banget gitu ya. Kita sisihkan dulu kacang hijaunya. Selanjutnya kita akan presto kacang merah. Ini kacang merahnya sudah aku rendam selama 6 jam.
Jadi ini aku rendamnya dari pagi tadi. Kita kasih air, kita kasih 2 lembar daun pandan, lalu kita presto. Dan kita akan presto kacang merahnya selama 10 menit, terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Setelah itu jangan dibuka pancinya, kita tunggu sampai diam, sampai aman untuk dibuka, baru kita buka. Kita mau periksa apakah kacang merahnya sudah empuk. Lihat sahabatku, ini sudah empuk banget, sudah cakep banget. Jadi dia tuh sudah sangat empuk seperti ini ya. Kalau dipencet tuh langsung lumer. Selanjutnya kita mau membuang tunas biji lotus. Jadi di dalamnya ini dia ada tunasnya ya, kayak gitu. Ini harus dibuang. Biji lotus ini sudah aku rendam 6 jam juga. Kita sisihkan. Ini sebagiannya sudah dibuang kayaknya ya. Jadi dari beli seperti ini sudah diambil tunas di dalamnya. Ini udah pada nggak ada. Tapi baiknya kita belah lagi ya sahabatku. Nah ini tunasnya nih sahabatku, masih hidup, masih hijau. Dan aku akan membuang tunasnya sampai semuanya selesai. Ini namanya biji bunga teratai. Selanjutnya kita merebus biji teratai. Kasih sedikit garam, pakai daun pandan. Kita rebus sampai empuk. Biji teratainya sudah empuk, kita sisihkan. Sahabatku, lihat gagang panci aku nih keren ya. Bisa bongkar pasang. Ini tipenya IL22A. Selanjutnya kita mau aron ketan putih. Kita pakai daun pandan, kasih sedikit garam, kita pakaiin santan. Airnya setenggelamnya aja ya sahabatku. Jadi ceritanya kita mau bikin bubur kacang yang kondimennya tuh banyak banget. Jadi semua peralatan dapur kita gunakan. Segini aja kita aron ketannya. Ini agak benyek ya, nggak apa-apa. Karena untuk tambahan topping bubur kacang hijau. Kita tutup dan kita sisihkan selama 10 menit. Selanjutnya kita mau aron ketan hitam. Kita pakaiin pandan juga. Kita kasih garam. Garamnya ini sedikit aja ya, 1 gram aja. Ketan hitam ini kita tidak kasih santan ya sahabatku. Kita akan aron, akan masak sampai lembut seperti bubur. Airnya sudah asat. Kita mau keluarkan dari wajan. Kita mau pindahkan ke pengukus supaya simpel aja kerjanya sahabatku. Kalau kita ngaduk ini sampai empuk kan bakal lama banget nih. Kita kukus aja sampai dia mateng. Ketan putihnya juga akan kita kukus. Kita juga gunakan talas dalam bubur kali ini. Ini namanya talas Kalimantan. Kita kupas talasnya sampai selesai. Seperti ini sahabatku. Ini sudah bersih talasnya. Talasnya kita potong-potong. Kita akan bikin dadu-dadu ya talasnya. Sekitar 1 cm lebih dikit gitulah ukurannya. Talas ini memang enak banget sahabatku. Biasanya aku suka mengukus talas ini, dipotong-potong kayak gini-gini, langsung aku kukus. Tapi kali ini kita mau jadikan kondimen bubur kacang hijau. Kita bikin dadu-dadu seperti ini talasnya. Seperti ini potong talasnya. Sahabatku, lihat pisau aku keren banget ya. Ini tipenya IL162.
Dia terbuat dari bahan stainless yang sangat high grade. Dan gagangnya ini nggak ada sambungan, sehingga nggak mudah patah, nggak akan copot-copot gagangnya. Ini recommended banget sih untuk dipunyai. Talas yang sudah dipotong-potong kita masukkan ke dalam food steamer. Di bagian tengah kita kukus ketan hitam. Yang paling atas kita kukus ketan putih. Praktis banget ya sahabatku food steamernya. Kita kukus selama 30 menit atau sampai matang. Ini tipenya IL114A. Ini awet banget, begitu putar langsung mendidih. Ketan putihnya sudah matang, kita angkat dan kita sisihkan. Kita mau periksa ketan hitamnya. Ini enaknya ya sahabatku, kalau kita pakai food steamer Ideal Life ini, satu kali kukus bisa dapat 3 macam. Ketan hitamnya sudah matang, tapi ini nanti masih mau kita godok ya, masih mau aku masak supaya dia lembut seperti bubur. Ini aku angkat dulu. Kita mau periksa talasnya. Talasnya pun sudah matang. Kita angkat dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau masak jali-jali. Kasih garam. Kita akan masak jali-jalinya sampai empuk. Jali-jalinya sudah lembut. Ini sudah kental banget dianya. Jadi perbedaan jali-jali dengan kacang-kacangan yang lain, dia tuh kenyal-kenyal lembut gitu ya. Jadi enak banget. Nanti kita makan bubur kacangnya tuh di mulut itu dengan berbagai tekstur. Sekarang kita masukkan sedikit gula pasir supaya jali-jalinya ini tidak hambar. Bisa pakai gula batu ya sahabatku. Ini pakai gula pasirnya juga jangan banyak-banyak, sedikit aja. Supaya lebih gurih, kita kasih sedikit santan kelapa. Jadi sebetulnya ini bisa dihidangkan secara terpisah ya sahabatku. Segini aja jali-jalinya. Ini sudah mateng. Kita matikan kompor dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau masak santan. Pakai daun pandan, kasih gula pasir, kasih sedikit garam. Kita masak sampai mendidih. Kasih sedikit vanili bubuk. Talas yang sudah mateng kita masukkan ke dalam kuah santan. Jadi nanti talasnya ini nggak hanya sekedar talas kukus ya sahabatku, dia juga punya rasa. Kita masak sebentar supaya kuahnya nyerap ke dalam talasnya. Segini aja udah enak sahabatku. Kita matikan kompor, kita angkat dan kita sisihkan. Ini aja udah harum sahabatku. Kita sisihkan ya. Ketan hitam yang sudah kita kukus tadi akan kita masak lagi supaya dia jadi lembut. Kita pakaiin santan, pakaiin gula pasir, vanili bubuk. Kita masak sambil diaduk-aduk sampai dia menjadi bubur. Ketan hitamnya sudah lembut. Ini akan kita angkat dan kita sisihkan. Kita mau didihkan air. Airnya sudah mendidih. Kita teteskan beberapa tetes pewarna makanan biru. Harusnya aku menggunakan bunga telang sahabatku. Hanya saja saya kelupaan. Kemudian kita masukkan sagu mutiara. Sambil kita aduk-aduk, kita masak hingga matang. Sagu mutiaranya sudah mengental.
kita kasih sedikit garam, sedikit gula supaya ada rasa. Jadi masak sagu mutiara, tunggu mateng baru boleh kasih gula ya sahabatku, supaya dia mateng sempurna. Kasih sedikit vanili bubuk. Terakhir kita tambahkan santan. Kita masak lagi sampai hampir mendidih. Setelah itu kita angkat dan kita sisihkan. Seperti ini sahabatku. Ini nanti kalau dia dingin, dia akan mengental dan lebih lengket lagi. Lihat sahabatku, warnanya bagus ya. Seperti telur kodok dari angkasa. Selanjutnya kita mau rebus kacang Arab. Kasih sedikit garam. Kita akan rebus sampai empuk. Selanjutnya kita akan gabungkan kacang hijau yang sudah empuk. Kita take out aja daun pandannya. Kita masukkan kacang Arab yang sudah empuk. Kita masukkan biji teratai yang sudah empuk. Kita masukkan kacang tanah yang sudah empuk. Kita masukkan gula batu, gula aren. Kita nyalakan kembali kompornya. Kita masak lagi sampai gulanya larut saja. Jadi sebenarnya ini harusnya dipisah satu persatu ya kalau untuk dijual. Hanya saja aku mau ambil simple aja. Semuanya ini aku gabung jadi satu. Jadi kalau kita untuk dijual nanti bikinnya satu pot semua bahannya. Ketika orang mau beli baru kita gabung. Sudah hampir mendidih, kita masukkan santan. Ini kurang lebih 300 ml santan sedang. Kita masak lagi sampai hampir mendidih kembali. Kita angkat dan kita sisihkan. Sahabatku, akhirnya selesai juga aku memasak bubur dengan kondimen terbanyak. Sebetulnya buburnya pun harus dipisah-pisah setiap macamnya. Hanya saja karena tadi udah kewalahan, akhirnya aku gabung jadi satu. Dan sekarang kita akan menghidangkannya. Ini adalah bubur ketan hitam. Kita akan taruh di paling bawah. Ini ceritanya kita mau jualan bubur dengan harga yang mahal ya sahabatku. Kemudian kita beri ketan putih. Jadi ada ketan hitam, ketan putih gitu ya. Selanjutnya kita akan kasih jali-jali supaya nggak kebanyakan. Talasnya kita kasih di sebelahnya aja. Yang namanya bubur, dia harus berkuah ya sahabatku. Kita beri santan di pinggirnya. Seperti ini dia, bubur rada-rada gila. Sahabatku, seperti ini bubur terkomplit, termumet, tergila. Jadi saking banyaknya kondimen yang aku masak, aku sampai stres sendiri sahabatku. Dan setelah aku plating, ternyata ya jadinya segini doang.
Tapi ya sejujurnya aku memang nggak terlalu pintar dalam hal plating ya. Jadi tadi udah berusaha jungkir balik ya. Namanya plating bubur itu plating yang keras-keras aja aku susah, gimana bubur gitu ya kan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana rasanya. Kita coba ya, nanti aku kasih tahu seperti apa rasanya. Aku ambil dulu bunganya, walaupun bunga ini sebenarnya bisa dimakan. Jadi ini adalah judulnya telur kodok dari ruang angkasa. Kita akan cedok. Jadi dia tuh begitu dicedok dapat beberapa jenis bubur ya. Ada bubur jali-jali, bubur putih, bubur merah, dan bubur biru. Gitu ya sahabatku. Mari kita makan. Jadi jali-jali ketemu ketan hitam, ketemu sagu mutiara, itu kayak sesuatu yang lagi bermain-main di dalam mulut. Jadi aku cukup happy dengan tekstur dan rasanya untuk bubur kacang aku kali ini. Nah, kali ini aku baru makan bubur kacang hijaunya dengan ada potongan talas. Enak sahabatku. Jadi dengan capeknya aku masak sekian macam kondimen. Aku hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi lebih dari 10 macam kondimen yang aku masak, walaupun sebagian aku gabungin lagi kembali di sini. Luar biasa capek karena aku nggak punya asisten, semuanya aku kerjain sendirian. Tapi terbayar dengan rasanya. Ini enak sahabatku. Dan aku yakin ini kalau dijual, itu harga buburnya bakal lebih naik harga. Jadi capek sedikit kita bisa menjual bubur dengan ide-ide kita yang orang lain nggak punya, gitu ya. Oh my god. Dan aku ngebayangin ya, karena aku suka banget durian. Ini kalau dikasih durian bakal lebih enak lagi deh. Sahabatku sukanya kalau bubur dikasih apa? Nanti komen ya. Semoga sahabatku suka dengan ide cara masaknya, dengan videonya. Kalau suka kasih like. Yang berjuang buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Enak. Ini capeknya terbayarlah sudah.